Ada yang membanggakan dari pribadi presiden pertama kita. Presiden Soekarno selalu menempatkan diri sebagai pemimpin sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Citra itu ditambah dengan pecinya yang khas, seolah-olah menyatu dengan kepalanya. Dunia mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru, tepatnya usai Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955. Beruntung, dari awal Indonesia memposisikan diri sebagai negara non-blok dengan politik bebas aktifnya. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan besar saat itu berusaha menarik perhatian negara-negara di dunia. Indonesia juga tak luput dari kejaran dua kekuatan tersebut. Hal itu sangat dipahami dengan baik oleh Presiden Soekarno. Tahun 1956, Ketua Dewan Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Presiden Soekarno untuk berkunjung. Untuk menghindari kesan Indonesia berada pada pengaruh blok Uni Soviet, Soekarno memberi syarat. Kepada pemimpin Uni Soviet, dia minta agar ditemukan makam Imam Bukhari sebagai syarat kunjungannya. Tidak jelas dari mana Presiden Soekarno mendapat ide itu. Tentu saja Khrushchev kebingungan dan sempat menanyakan lagi ke Soekarno. Soekarno pun tetap pada pendiriannya. Singkat cerita, Khrushchev dengan jaringan intelijennya akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat Imam Bukhari dikuburkan, yakni di sebuah semak belukar di Samarkand, saat ini masuk wilayah Uzbekistan. Soekarno berhasil mengunjungi makam Imam Bukhari, salah seorang cendekiawan Muslim terkenal, yakni pada kunjungan pertamanya ke Uni Soviet pada tahun 1956 dengan naik kereta dari Moskow selama beberapa hari. Pada kunjungannya ke Saint Petersburg saat itu Leningrad, ketika menelusuri sungai Neva, Soekarno tiba-tiba melihat sesuatu. Dia melihat dua menara dengan simbol bulan sabit dan kubah. Soekarno segera tahu bahwa itu pastinya adalah sebuah masjid. Soekarno pun meminta untuk mampir ke masjid dan akan melakukan sholat di sana. Betapa terkejutnya dia ketika menyaksikan bahwa masjid itu telah berfungsi sebagai gudang dan sangat tidak terurus. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat di luar di halaman masjid. Usai kunjungannya ke Saint Petersburg, Soekarno kembali ke Moskow dan bertemu dengan Khrushchev. Ditanya tentang kesan-kesannya selama berada di Saint Petersburg, Soekarno menjawab bahwa dia tidak impress dan melihat masjid yang tidak terurus.